Oke, jadi kalau metode bisection itu kan pertama nih bikin apa? Kita bikin ini dulu ya iterasi, terus A, C, B, C-nya di tengah gitu, boleh C atau T sih. Habis itu F A, F C, F B, selang baru. Selang baru tuh sebenarnya nggak terlalu butuh juga, tapi kayak biar kita tahu aja sama status juga. Oke. Pertama misalnya di sini ada soal E pangkat 0,5 X min 1/3 min 1. Nah, kita cari dulu intervalnya di mana itu interval itu masuknya ke A sama B. Nah, carinya itu di GeoGebra. Nah, itu searching dulu. Nah, oke. Tunggu. Oke, soalnya tadi lagi dulu. Soalnya itu kan E pangkat 0,5 X min 1 terus per 3 min 1 ya. Nah, lihatnya itu dari yang titik ini, masih garis ini kurvanya yang di sumbu X. Ini kan ini di sini antara 4 sama 5 ya. Sebenarnya bebas sih, 1 sampai 5 bisa, 4 sampai 5 bisa, 3 sampai 5 bisa. Pokoknya yang melewati sumbu X. Jadi di sini ngambilnya 4 sama 5 nih, karena dia di antara 4 sama 5. Nah, terus jadinya 4 itu masuk ke A, B, 5 itu masuknya ke B. Nah, cara nyari C-nya untuk metode bisection ini adalah A tambah B bagi 2. Gitu. Nah, untuk FA, FC, FB-nya sesuai soal. Jadi ini sesuai soalnya masukin X-nya itu masukin dari A. Terus kalau yang FC, X-nya itu masukin dari C. Kalau yang FB itu masukin dari B. Gitu. Sesuai soal pokoknya. Habis itu ini pakai round soalnya biar misalnya angkanya komanya banyak banget, nggak terlalu banyak gitu di tampilannya. Nah, untuk selangnya sendiri itu melihat dari FA sama FC. Nah, kalau misalnya FA dikali FC itu negatif, yang tetap itu nilai A. Nah, tapi kalau misalnya nilai FA kali FC itu positif, yang tetap itu nilai B. Jadi pokoknya ingat aja FA dikali FC, kalau misalnya negatif itu A, positif itu B. Nah, jadinya ini karena ini nih kita bikin if ya permisalan FA dikali FC kurang dari 0, value true-nya maka itu A, C. Jadi nanti B-nya itu berubah jadi C yang atas, terus A-nya itu tetap. Nah, sedangkan value value false-nya itu adalah C, B, di mana yang tetap itu B, yang A itu berubah jadi C. Kayak gini tuh. Nah, enggak, lebar dulu. Lebar itu adalah ABS dari B kurang A. Jadi ditambahin ABS itu biar nilainya enggak positif atau absolut ya. Nah, terus kita masuk nyari iterasi selanjutnya. A itu kayak tadi ya, round round itu biar dia nggak banyak banget di belakang koma, terus if itu permisalannya. Nah, if-nya itu ini yang tadi FA dikali FC, kalau misalnya dia lebih dari 0 itu kan positif ya, berarti kan value true-nya itu yang C kan, kita masukinnya C nih. Nah, terus kalau misalnya false-nya itu masukinnya A. Nah, karena di apa di syarat if-nya kita naruhnya lebih dari 0, kan ini kurang dari 0, maka yang turun ke bawah ini false-nya kan jadinya A-nya yang tetap. Untuk C-nya tunggu, kita ke B dulu ngerjainnya iterasi kedua itu nyari A terus nyari B baru ke C-nya. C-nya itu nanti tinggal ditarik dari atas aja. Soalnya dia tetap rumus deh. Nah, yang B-nya sama kayak tadi, misalnya FA dikali FC, nah tapi kita permisalnya pakai kurang dari 0. Nah, true-nya berarti masukin C, karena kalau misalnya kurang dari 0 kan yang tetap A ya, jadinya yang true-nya C, terus yang false-nya B. Nah, karena ini dia true, kurang dari 0, maka B-nya ini berubah jadi C. Nah, baru kita gituin C, C bawahnya tuh tarik aja. Nah, setelah itu untuk FAFCFB-nya juga sama, tinggal ditarik dari atas.
Karena udah dapat ininya, nah terus ditarik ke samping. Karena kan sama aja ya rumusnya. Nah, selang barunya juga sama kayak tadi. Ini tinggal ditarik aja dari atas. Lebarnya juga tinggal tarik dari atas atau dibikin. Nah, untuk errornya sendiri sebenarnya gue nggak tahu sih kolom error tuh digunain buat apa, tapi masalahnya tuh status itu dibacanya dari lebar, bukan dari error. Kalau yang dari PPT ya, error round ini, sebenarnya round ini opsional ya, mau dipakai mau enggak. Kalau misalnya kalian pengen lebih rapi aja gitu, biar dia nggak sebanyak itu di belakang koma, ya pakai round. Tapi kalau misalnya nggak pakai round juga nggak apa-apa. Oke, untuk rumusnya sendiri absolut, biar nilainya dia mutlak. Nah, E7 itu adalah C yang kedua dikurang C1 per C kedua. Nah, next. Untuk statusnya sendiri ini sebenarnya opsional bikinnya, jadi biar kelihatan aja begitu, biar misalnya dia udah N atau enggak. Oke, ini ngelihatnya dari lebar. Nah, kan di soal, ini soal dari mana ya? Ini soal dari bapaknya, kalau nggak salah udah dikasih tahu kalau apa namanya, toleransinya tuh 0,0015. Maka kita pakai it lagi per apa namanya, jika ini lebar ini, oh, kita pakai jika yang lebar ini kurang dari 0,0015, value true-nya adalah N. Kita gituin N karena kalau misalnya udah kurang dari ini kan berarti udah selesai kan iterasinya. Nah, value setelahnya adalah next. Ini tinggal bisa dari misalnya udah dapet nih sebaris iterasi kedua, tinggal geser aja ke bawah sampai nemu yang di status itu N. Nah, N pertama ini yang jadi hasilnya. Terus yang jadi hasil itu adalah nilai C. Jadi yang jadi hasil adalah 4,1969. Tuh, lihat GeoGebra tadi. Kan sama kayak GeoGebra ya, 4,1977. Kurang lebih sama kayak gitu. Tuh, kalau metode dissection juga deh. Apa ya soal ini deh, kita ngerjain, kita kerjain, coba kerjain gue. Kalau ada pertanyaan langsung di ituin aja ya. Misalnya langsung ngomong aja. Iya, nan tadi apa lebar epsilon tuh kan selisih dari selang baru sama eh selisih dari selangnya ya. Itu tuh Ah, sebenarnya buat apa sih? kalau lebar atau epsilon ini buat itu, buat ngecek statusnya. Jadi kita ngelihatnya tuh bukan dari error. Kalau yang dari PPT ya, ngelihatnya tuh bukan dari error, ngelihatnya dari lebar atau eps ini. Oh, Eh, berarti sebenarnya kalau misalkan statusnya dibikinnya dari error yang belum kurang dari 0,001 itu nggak apa-apa? Atau emang harus dibikin epsilon ya? Kayaknya yang harus dibikin malah epsilon deh, bukan error. Oh, lah, oke, nah, oke, makasih. Ya, oke, kita coba iterasinya satu, terus tengahin dulu. Kita nggak suka ngeliatnya kalau itu. Oke, nah terus kita masukin ke GeoGebra soalnya. Tunggu, X pangkat 3 min X pangkat X doang min 2. Nah, dia kan bentukinnya gini. Nah, yang di sumbu X itu kan ini kan. Nih, ini bisa naro 1,5 sampai 2, bisa 1 sampai 2, bisa 0 sampai 2. Nah, tapi gue di sini kayaknya ambilnya 1 sampai 2 aja. Yang nilainya nggak usah. Teman. Tapi soal apa namanya? Soalnya adalah dari 1 sampai 2.
4 sampai 2. Nah, ini kita taruh A-nya 1, B-nya 2. C-nya itu adalah tadi, apa namanya, A tambah B bagi 2. Terus FA-nya masukin dari soal. Kita bisa pakai round juga biar kayak itu. Ini jadinya kan 43 ya. Kurang. Soalnya min X. X-nya ambil dari A. Min 2. Ini titik koma 5. Tunggu tuh. Ini tuh dia 0,00. 0,001 ya. Bisa 5. Ini FC-nya juga tinggal ditarik aja. Dari FC sama FB tinggal ditarik karena langsung otomatis dia ngambil X-nya dari C sama B. Terus selangnya ini tadi yaitu pakai if ya. FA dikali FC, kalau misalnya dia kurang dari 0, maka value true-nya adalah A, C. Yang tetap itu A ya. Kalau misalnya kurang dari 0, nah kalau misalnya yang lebih dari 0 itu C, B. Karena B-nya yang tetap. Nah, karena dia, salah. Oh, anjir. Jelek. Oke. Karena dia A kali C-nya positif, jadi yang tetap adalah B. Terus lebarnya kayak tadi, absolut dari B kurang A. Tinggal kita ke iterasi keduanya, tinggal di ini tambah 1, biar nanti kalau ditarik langsung ke bawah juga. Oke, untuk A-nya itu yang tadi, pakai if ya. Pakai round juga bisa deh, round dulu, biar enggak itu. Round if-nya adalah ini, dikali sama FC lebih dari 0. Kenapa lebih dari 0? Biar itu value true-nya berarti C. Value false-nya adalah A. Nah, apa kurang-kurangnya? Tahunya kita 5 ya. Oke, untuk B-nya itu round if logical test-nya FA dikali FC juga kurang dari 0. Value true-nya adalah C, value false-nya adalah B. Terus ya ini 5. Nah, C-nya nanti tinggal ditarik dari atas aja. Yang ini juga FAFB, FC-nya ditarik, terus ditarik ke samping. Yang C-nya juga tinggal tarik dari atas. Ini juga lebar atau epsilon ya. Nah, errornya ini yang tadi ya, round Fs, Fs dari C2 dikurang C1 kan, bagi, bagi sama C2 lagi. Ini roundnya adalah 5. Nah, statusnya yang tadi pakai if dari lebar atau epsilon kurang dari 0, ini sesuai soal ya toleransinya. Ini sesuai di soal ini. Kita pakai titik 2, N, value true-nya adalah N, terus min max. Oke. Nah, kalau udah dapet baris ini, tinggal dikebawahin aja. Sampai dapat N-nya di mana. Nah, N yang pertama kan di sini, tinggal di highlight aja, atau terserah mau di bold atau diapain. Nanti misalnya mau jawab, itu deh. Untuk dissection, apakah ada pertanyaan. Habis itu ngambil nilainya dari C ya, guys. Nih, coba kita sandingkan dengan GeoGebra. Ini 1,5213. Kurang lebih sama ya, ini 5214 di bulletin. Ada pertanyaan nggak kira-kira? Kan waktu itu kalau buletin tuh ini ya ngelihat dari toleransinya ya. Iya, kalau misalnya dia di belakang koma 4, berarti roundnya 5. Round kan maksudnya? Iya Ron, ya Ron. Iya, tambah 1 gitu di itunya.
dari toleransinya di belakang koma. Oke, section kayak gitu. Semoga paham sih. Pokoknya intinya itu nyari C-nya itu A tambah B bagi 2. Terus F, A, F, B, F, C-nya itu dia masukin aja dari soal. Nah, itu. Terus dia if, pakai if. Ini F, A dikali F, C. Kuncinya di F, A dikali F, C. Oke, oke. Kita lanjut ke ini ya. Kita ke oh, regula falsi ya. Bukan juga regula falsi. Eh, ini regula falsi. Ini sama kayak tadi ya, apa namanya bentukan tabelnya. Tapi di sini pakai T, sebenarnya bisa juga pakai C. Tapi di sini ada kolom baru ini buat ngecek FA dikali FT sebenarnya. Sebenarnya nggak apa-apa kalau misalnya nggak pakai kayak tadi, tapi pakai if kan bisa nanti. Tapi sebenarnya nanti kayak if juga sih akhirannya. Oke, regulasi kayak gini. Terasi ada A, T, nah T itu nilai tengah, B, FA, FT, FB, C, error sama status. Oke, perbedaannya di sini tuh sebenarnya nyari T-nya ya. Ini kan ada soalnya pangkat. Tunggu deh, kita ke GeoGebra lagi. Nyari apa namanya? Nyari apa sih? Apa sih namanya? Mhm. Apa interval? Oh, nyari intervalnya sama kayak tadi, kayak metode bisection ya. X min ln X. Sama kayak tadi ngambilnya ya. Ini dia ada di tengah-tengah sini, jadi ngambilnya dia dia ngambilnya bisa 1 sampai 2 atau 1 sampai 1,5 juga bisa, tapi di sini gue makainya 1 sampai 2. Oke, Kan gue apa-apa? kan nanti kan kita pas UTS Magnum kan nggak pakai GeoGebra ya. Terus cara ngambil intervalnya itu gimana? Pakai GeoGebra nggak sih? Tapi bukan yang internet, pakai aplikasinya harusnya ada nggak sih di laptop, di PC sana? Oh ada. Nggak, gue takutnya tuh Harusnya ada ketemu sih. soal yang ada EE-nya gitu. Gue kan bingung ya caranya Oh, taruh. nyariin Harusnya ada sih aplikasi GeoGebra di PC-nya. offline ya tapi. Iya, offline. Apa? Iya, Udah offline apa? aplikasi. APK dia. Oke oke thank you. Iya, oke. Nyari intervalnya sama kayak metode bisection ya, teman-teman bisa ngambil berapa aja yang melewati sumbu X tadi, ambil aja dari interval yang paling dekat. Nah, ini 1 sama 2 masukin kayak biasa, nih A-nya 1, B-nya 2. Nah, untuk nyari T-nya atau nilai tengahnya ini, kalau bisection itu kan A tambah B bagi 2. Nah, kalau yang ini itu, kita nyari FA sama FB-nya dulu. Berarti T-nya tab dulu ini terakhir, kita nyari FA dulu, FT, FA sama FB, masukin dari soal nih. EXP itu pangkatnya itu langsung dikurungin aja. Ini FA kan jadinya X-nya itu masukin A, min ln A. Nah, tuh. Nah, FB-nya juga sama, tinggal ditarik aja sih bisa nanti. Tapi nanti T-nya nggak ada dulu karena dia belum dicari. Nah, baru kita bisa nyari T. T itu, kita begini. T itu, nyari T itu adalah T sama dengan A dikali A dikali A dikali ini X ini. A dikali sama FB terus dikurang B dikali sama FA dibagi sama FB dikurang FA. Ini ada anjir. Enggak sih, masih easy tapi
Rumus nyari T itu A dikali FB dikurang B dikali FA per FB dikurang FA. Maka dari itu kita perlu nyari FA sama FB-nya dulu. Nah, baru dapat T. Nah, T ini. A dikali FB, ya kan? C5 dikali H5 dikurang E5, B dikali FA, F5 dibagi sama FB dikurang FA. Baru dapat T. Nanti FT-nya, kalau misalnya kalian tarik kayak gini, nanti dapat. Kalau misalnya T-nya udah kalian cari nilainya. Nah, C-nya itu, apa, Cok? Nah, apa Cobain Ustaz. namanya? C-nya itu adalah FA dikali FT. Sebenarnya sama kayak tadi di section ya, FA dikali FC, tapi ini kita bikin kalau baru aja biar bisa lihatnya lebih easy. Nah, jadinya C itu FA dikali FT. Nah, terus, oke, oke, nah terus, eh, ini sama kayak tadi, syaratnya juga sama. Kalau misalnya dia itu kurang dari 0 itu yang tetap itu A, dan yang kalau misalnya dia lebih dari 0 itu yang tetap itu B, sama kayak tadi, sama persis. Tapi bedanya dicari T-nya ya, ya. Sama errornya itu dia bukan lebar atau epsilon lagi. Nah, ini kita pakai permisalan if dari C-nya. C itu kan F A dikali FT, kita pakai langsung aja di C-nya. Kalau misalnya lebih dari 0, berarti yang tetap itu kan berarti B ya. Berarti value true-nya itu dia C, dan value false-nya adalah A. Terus T-nya, tunggu. T-nya ntar B dulu sama kayak tadi, nyari B. Kalau kita pakai if lagi dari C ini, I5 kurang dari 0, yang true-nya adalah T, yang false-nya adalah B. Nah itu, nanti T-nya tinggal ditarik aja dari atas, FA-nya juga ditarik dari atas, terus ke samping yang ini, C-nya juga tinggal tarik dari atas. Error-nya ini, absolut dari ini yang tadi, T2 dikurang T1 per T2. Statusnya juga sama kayak tadi. Kita pakai permisalan if dari errornya sesuai soal ya di 0,0001. Kalau misalnya ini kurang dari 001, value true-nya adalah N. Itu berarti berhenti. Kalau misalnya masih belum kurang dari itu, maka masih next. Tuh, nanti kalau misalnya udah dapat sebatas ini, tinggal di seret aja ke bawah. Terus dapetin hasilnya juga dari nilai T ya. Hasilnya dari nilai T. Nilai tengah. Coba kita coba satu soal deh. Yang lain ini sih. Oh, kan ya. Ini deh. Eh, Kita masukin dulu ke GeoGebra buat nyari intervalnya. Kita masuk dulu X min X. Oke, X min X ya. Ditambah X per 2 dikurang 2. Oke. Sama kayak tadi, X nih ada di tengah-tengah. Pas 1 sama 2 bisa, 1 sampai 1,5 bisa. Gue ngambil 1,2 aja lah ya. Nah, gituin interval 1,2. Oke. Terus ininya tunggu. Kalian aja dari sini. Ada iterasi. Terus coba. Oke, ya tadi terasinya pertama 1, terus A-nya masukin interval 1, B-nya 2. Nah, kita masukin FA dulu. FA-nya dari soal ya. Ketikkan X, sin, ini kalau sin itu dalam pakai kurung lagi, sin X dari A ya, X-nya ditambah, sama ini kurung lagi, ini bagi 2, A bagi 2 dikurang sama 2. Ini kan sama ini. Ya.
Ini BTW bisa di round juga kalau mau nggak terlalu ini. Round kayak tadi juga, roundnya 5. Oke. Nah, terus kita tarik aja sebenarnya ke sini. Tapi T-nya belum dapat ya. T-nya nanti. T-nya kita hapus aja lagi. Terus C-nya ini yang tadi belum ya. T-nya. Karena kita udah dapat FA sama FB, kita nyari T-nya. Yang tadi pakai rumus ini. Kita pakai rumus ini nih. T sama dengan A dikali FB dikurang B dikali FA per FB dikurang FA. Maka T sama dengan dalam kurung A dikali sama FB kurang B ini dikali sama FA dibagi sama FB dikurang FA. Nah, terus kita tarik aja buat nyari FT. C-nya adalah FA dikali F. Itu errornya belum ada, adanya di iterasi kedua. Terus kita ituin iterasi kedua, ini tambah 1. Biar kalau misalnya ditarik langsung nambah. Nah, ini kayak tadi pakai if ya. If kita langsung aja ngambil dari C, kalau lebih dari 0, yaitu value true-nya adalah T. Dengan value false-nya adalah A. Tuh. Nah, yang B juga, jawabannya ini C ini kurang dari 0, value true-nya itu T, value false-nya adalah B. Oke. Nah, T-nya tinggal ditarik aja dari A. Belum. FA dulu yang ditarik. FA terus ke FB. Nah, udah dapatnya baru ditarik ke T. T-nya juga tinggal ditarik aja dari atas. Nah, sama rumusnya. Nah, terus errornya yang tadi pakai absolut. Absolut dari T2 dikurang T1 bagi sama T2. Terus satunya kayak tadi juga pakai if dia sesuai toleransi di soal. Ambil dari error kurang dari 0,0001 value value true-nya adalah N. Kalau udah kurang dari itu kan udah selesai ya. False-nya adalah X. Nah, itu nggak tahu deh. Kalau misalnya semoga aja sih langsung angka ya. Hah, saya pun tak tahu. Oke, ini kita langsung drag aja ke bawah. Kalau udah dapat space gini, itu. Dan kepanjangannya ini aja. Nah, ini N-nya di sini ya, teman-teman. Jadi T-nya yang ini. Ini hasilnya. Kita langsung aja yang N pertama kita highlight. Kita bagi dua. Lihat hasil GeoGebra tadi. Nah, sama kan 1,35434. Tapi sama. Bedanya ini agak dibutuhin lagi. Oke, kayak gitu untuk regula falsi. Jadi regula falsi ini, yaitu bedanya sama bisection adalah di nyari T-nya atau nilai tengahnya. Kalau yang bisection itu tinggal A tambah B bagi 2, tapi kalau misalnya yang regula falsi ini A dikali FB dikurang B dikali FA per FB min FA. Tuh. Ya, ada Menanya, pertanyaan nggak? Apa-apa? lu inget gak sih yang waktu itu kan Pak Makmuri bilang katanya kalau misalkan nilai A-nya tuh tetap 1 terus itu bakal apa sih? Kayak dibenerin gitu loh Hmm. formulanya kayak mungkin diganti selangnya atau gimana. Itu ngerti gak sih? Maksudnya gue gak ngerti. Gue lupa lagi anjir. Tapi sebenarnya pakai gini aja nggak apa-apa kan ya besok ya? Nggak Kalau apa-apa. emang Kan oke. coba aja nanti lihat hasilnya di itu kan. Kan kita sandingin sama hasil GeoGebra nih. Sama akarnya ini. Oh, yang penting akarnya sama sih ya benar. Oke, terima kasih Nanda. Sip. Oke, kita lanjut ke dari selanjutnya ya. Dan selanjutnya adalah
Newton-Raphson. Oke. Tapi kok di kalian ada AI combination ya kah? Di gue nggak ada. Atau gue Apa nggak dah? lihat. Itu yang AI itu Oh, di Zoom. AI. Itu, Cok, dipencet dulu AI companion, nanti nanya what Wah, topic discuss. lanjut aja ke Newton-Raphson ya. Ini PPT dulu kali ya? PPT-nya kan. Ini kelompok elu kan, San? Iya sih, kelompok gua. Tapi kalau lu mau nutor nggak apa-apa, Nan. Iya, sabar, sabar. Muat lagi bukanya. Buku pendek PPT-nya. Ya itu kan, itu ya, pakai XO dikurang XO turunannya. Gitu. Oke, ini contoh soal DPPT kan X kan 3, min 12. Iterasinya sama satu, terus ini kolomnya ini ada XO, X plus H. Ini kalau pakai limit, berarti XO, X plus H, FX, FX plus H, sama F aksen X. Oke, terus XI sama error dan status. Oke, XO-nya ini, eh gitu. Waktu itu ngambil XO dari mana deh? Ini apa namanya, ini kan limit H menuju 0 ya. Jadi kita ngambil H-nya itu mendekati 0. Nah, X plus H itu kan berarti nilai X-nya tambah sama H-nya. Kalau Oh, XO-nya ngeliat itu dari itu juga. tebakan awal aja. Kalau misalkan Oh, lu mau lihat dari grafik ya paling mendekati titiknya yang mana gitu aja. oh iya iya iya. Oke, oke. Kayak gini ya. Oke, oke. Ini X pangkat 3, yang 12. Oh ini ya titik yang mendekati sumbu X juga ya, sama ya? Ini dapetnya 2, oke. Iya. Kita ngambilnya berarti bukan itu ya, bukan interval, tapi satu titik aja. Ini ngambilnya 2. Terus X plus H, H-nya itu karena dia mendekati 0, jadi 0,0000001. Ini nolnya di belakang koma tuh 7 sih. Tapi bisa 6 juga kalau nggak salah. Saya sebebasnya Iya soalnya terserah. mendekati 0. Nah, fx-nya ini masukin aja deh soal dari x-nya ya. Kan x-nya berarti x0 berarti C5 pangkat 3 min 12. Fx-nya juga sama, tinggal ditarik aja sih sebenarnya. Kalau fx-nya, kalau fx-nya udah ditarik. Nah, untuk ini adalah itu yang rumus di PPT tadi. Oh, saya lupa WA. Nih, itu ini kan fx plus h dikurang fx plus f per h. Oke, tuh. Berarti ini itu ini. Eh, iya bener per H. Oke, round ini biar dia kayak tadi ya, biar nggak terlalu banyak banget di belakang koma. Rumusnya sendiri ini fx plus h dikurang fx per h. H-nya itu yang tadi 0,00001 itu, baru dapat f aksen x-nya. Untuk xi-nya yang tadi di PPT nih. Nih, untuk nyari x0, xi-nya adalah ini. X0 dikurang fx0 per f aksen x. Jadi, kalau sesuai rumus X0-nya adalah C5, di mana C5 itu X0 ya. Dikurang dalam kurung, ini Fx per F aksen X. Terus di rounding. Oke, itu dari X-nya. Nah, ini juga tinggal di drag aja dari bawah. Ya kan? Enggak deh, bukan anjing. Ini ngambil dari XI. Nah, X0 berikutnya itu ngambil dari XI. Jadi nih, itu sama dengan XI.
Ini juga tinggal di drag aja ke bawah. Ini di drag ke bawah. Ini yang lainnya tinggal di drag ke bawah. Kalau misalnya ini udah dapat XI-nya. Jadi ini semua tinggal di drag ke bawah. Kalau misalnya XI-nya udah dapat. Nah, errornya sendiri itu, dia itu absolut dari nilai XI yang kedua dikurang XI yang pertama. Itu di round biar dia nggak terlalu banyak di belakang koma. Statusnya juga sama kayak sebelum-sebelumnya pakai permisalan if sesuai soal ya, toleransinya 0,0001. Kalau misalnya value true-nya n dan value false-nya adalah next. Tuh. Terus nanti sisanya tinggal di drag aja ke bawah. Terus kalau udah dapat n, ambil dari nilai xi. Kita coba. Enggak, terus. Ini versi yang, kalau yang tadi kan versi pakai limit ya, dia ada x plus h, ada fx plus h, terus ini, kalau ini versi langsung turunan. Kita ambil yang paling ini deh. Soalnya yang rada-rada. Yang rada-rada sih. Turunannya begitu. Oke, ini. Oh, ini dulu deh. Nah, X0-nya ini sama kayak tadi ngambilnya dari, lihat dari grafik titik yang mendekati apa namanya kurva atau itu tersebut gitu dari persamaan. Sini dua, nah fx-nya sama aja kayak ambil dari soal ya di ini di round dulu. Sini sesuai soal nih x plus f pangkat min x plus x min 2. Nah, untuk f aksennya x-nya ini melihat dari turunannya. Nah, jadi kita harus ke GeoGebra buat nyari turunan dari soal ini dulu. Jadi bisa pakai yang versi limit, bisa pakai versi yang turunan. Nah, D per dx turunan dari x plus e pangkat min x cos x cos x min 2. Oke. Nih, bawahnya kan dapat ya hasil turunannya. Ini turunannya adalah ini. Sama kayak tadi. Itu turunannya tuh. Di screenshot dulu deh. Kan hasil turunannya dia dapat dari GeoGebra ini ya. Min E pangkat min X. Nah, ini kita round juga. Biar nggak itu banget nih. Berarti F aksen X-nya itu langsung masukin dari ya, turunan yang kita dapat dari GeoGebra. Min EXP pangkat min X0 nih. Terus cos X min EXP pangkat min X lagi. Sin X tambah 1. Jadi F aksen X itu langsung masukin turunan, fungsi turunannya yang dapat kita dapat dari GeoGebra. Nah, terus untuk X0 berikutnya sama kayak itu. Ini kan. Oke, sama kayak tadi yang dia XI sama dengan X0 dikurang FX per FX F aksen X nih, no? C22 itu X0 dikurang dalam kurung D22 itu FX per FX F aksen X di round. Nah, ininya juga tinggal di drag aja ke bawah. Nih, tinggal di drag ke bawah karena udah, kalau udah dapat X0-nya. Nah, errornya itu sama kayak tadi juga, X2 dikurang X1, X0 yang kedua dikurang X0 yang pertama dibagi X0 yang kedua. Pakai absolut biar dia nilainya positif terus, dan pakai round kalau misalnya biar nggak banyak banget koma di belakangnya. Nah, statusnya juga sama sesuai toleransi, pakai if dari error, kurang dari 0,0001, kalau misalnya true adalah n dan false-nya adalah next. Habis itu kalau misalnya udah dapet sebaris ini, tinggal di drag ke bawah. Gitu. Nah, udah sampai di N, kita highlight dan dapat hasilnya adalah 2,059887. Coba kita bandingin sama di ini. Soalnya kan X tambah E pangkat min X ya. Terus cos X min 2. Oke. Nih, sama ya. 2,0598887. Nah, sama. Itu guys, untuk apa?
metode Newton-Raphson. Jadi bisa pakai yang limit, bisa pakai yang langsung turunan. Jadi terserah kalian sih kalau misalnya yang limit x plus h, terus nyari f aksennya adalah fx plus h dikurang fx per h. Kalau bisa pakai turunan dia langsung turunan dari ngitung di GeoGebra aja gitu. Ada pertanyaan nggak kira-kira? Mana? Oke, lanjut Ini aja kali ya. Apa-apa? ini tuh yang soal latihannya yang sampai 5 itu gak sih yang kata terakhir ada gambar bangun ruang itu? Bukan, itu regula falsi. Regula falsi itu ya. Gue ngeri Iya. soal itu deh pas UTS. Apa? Yang Rita kah? Iya yang kayak gitu-gitu. Iya ada juga ya. Semoga enggak deh. Lanjut aja ya lah ya. Ghost Lanjut Jordan. lanjut. Ghost Jordan yang eliminasi Ghost dengan substitusi muncul. Ini saya masih paling fokus aja. Buat kita nih. Kita pakai yang langsung gede aja deh. Apa namanya langsung berapa X banyak. Kita ini. Hmm. Oke. Oh, mana yang waktu itu disuruh sampai X6? Bukan ini kan? Salah. Tapi beriah. Ini bener yang ini. Oh iya ini coba. Oke. 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 Tiga apa? Yang bagusan dikit ya angkanya. Nah ini kan ada soal nih SPL tinggal masukin aja lah ya. Nanti kan ya tinggal di itu aja. Nih berapa SPL ini belum di drive ya? Ada kok, udah semua di drive. Udah semua di drive. Nggak ada yang gue tambah-tambahin atau kurang-kurangin. Ada semua filenya di drive. BTW jangan lupa masukin flash disk. Hah, oke. Kita lanjut aja. Ini kan dia ada X1 sampai X6 ya. Ini waktu itu kita disuruh bikin soal sendiri. Nah, terus ini ya, kalau soal SPL pokoknya masukin dulu nih itunya jadi AM, method matrix AM. Oke, terus kita substitusi mundur, nyari ini 0 biar 0, terus biar 0, apa sih substitusi? Gimana ya jelasnya? Gitu deh, ngerti kan? Biar ini 0, di ini biar apa? Diagonal ya, biar diagonal, di bawah diagonal itu 0, semua. Segitiga gak sih? Iya, segitiga atas, benar. Oke. Terima kasih. Ya, biar segi tiga atas ya. Nah, nyarinya itu, ini dia patokannya, ini kan kolom yang ini, kolom pertama, berarti dia itu B4, B4-nya itu 3, yang biar kita, eh kolom yang biar ada 0, kurang B4, lagi 3 per 4. 4. Kenapa 4? Tuh, biar ini ya, apa namanya? Apa sih? Tunggu, maaf guys. Oke, ini B4 dikurang B4 per B3 dikali B3. Jadi, ini tuh, ini kan hasil yang, apa kok sel yang pengen kita nolin ya. Sel yang pengen kita nolin. Nah, ini kan setara sama 3 ini. Kurang 3 ini per 4. 4 ini kayak kunci dari kolom ini karena dia yang nggak bakal berubah dikali sama 4 lagi. Gitu. Nah, terus tinggal tinggal kita drag aja ke samping kalau udah dapet.
ini 0 ya kan. Nah, bawahnya juga sama, bedanya dia makin B4 apa tuh? B3-nya tetap kita pakai karena itu di kolom itu yang nggak jadi 0 itu yang 4 ini kan. Nah, jadi 8 dikurang 8/4 dikali 3. Nah, kenapa ini yang didolarin itu yang di dalam kurung ini? Jadi kalau misalnya di drag ke samping itu, ini tuh nggak berubah. Tuh, ini 0 juga sama ya. Ini dia 6 bagi 6 dikurang 6 bagi 4 dikali 4. Terus ditambahin apa namanya dolar biar dia nggak berubah rumusnya kalau di drag ke samping ataupun ke bawah. Nah, kalau ini udah dapat 0 semua, kita pindah ke A22 ya. Kita A11, A22, bawahnya biar 0. Nah, bawahnya biar 0 sama aja kayak tadi, tapi kita ituinnya di kolom kedua nih, kayak gini. Kan yang tetap itu min 1,25, bawahnya 0. Berarti kan ini yang bagian min 7 dikurang min 7 dibagi min 1,25 dikali sama min 1,25. Terus di drag aja ke samping lagi sama kayak tadi. Yang ini juga sama. Yang tetap tuh min 1,25-nya karena dia kayak patokannya gitu di kolom tersebut. Nah, kalau udah dapat sampai bawah, kita ke A33. A33 ini kan min 1,2 ya. Nah, sama kayak tadi juga, sama kayak tadi nih, dia D19 ininya min 1,2 yang jadi patokannya, dan dia min 4,4 dikurang min 4,4 dibagi min 1,2 dikali sama ini, terus gitu, gitu terus, jangan lupa didolarin juga biar di drag ke samping tuh apa, rumusnya tetap. Jadi kalau udah, pokoknya gitu terus guys, sampai ini tuh, nyampe A, ya 11, A22, 33, A44, A35, A66, nyampe dia dapat segitiga atas gitu. Tapi rada bingung sih jelasin yang ini, tapi harusnya itu. Nanti kan ya, ada pertanyaan nggak kira-kira Ada apa? yang kata pivoting pivoting itu Oh ya, tunggu dulu, terus mundur dulu. Oke. Nah, habis itu apa langsung ke soal pivoting aja kali ya? Kan sama aja ituin bos mungkin juga tuh. Oke, nih supaya ada pivoting parsial. Oke, kelihatan kan ya? Yang ini sama kayak tadi, kita bikin ini dulu nih, di bawah asal satu itu 0. Terus, nah tapi setelah ini soal yang kemarin, setelah kita drag ke samping, ternyata A22 itu 0. Dimana A22 itu kan harusnya jadi patokan, dan dia nggak boleh 0 kan, makanya kita tukar baris. Tukar barisnya itu ngambil dari, kita lihat baris yang di kolom ini tuh yang paling gede, jadi kan 5 nih. Tinggal tuker aja sih. Kalau ini tinggal tukar. Jadi kalau misalnya di diagonal ini ada 0, pokoknya intinya pivoting partial itu kalau misalnya di diagonal nih, gue highlight di diagonal tuh. Nih. Di diagonal ini ada 0, 0, jadi dia itu harus ditukar baris. Nah, ini kan yang 0 itu di bagian kolom 2 kan. Nah, kita cari di kolom 2 yang paling gede. Di sini kan 5. Nah, berarti baris ini itu kita tukar sama baris yang ada nolnya tadi. Nah, jadi berubah kan, 3 ini kan tetap nih, ini tetap, sama ini tetap. Nah, ini kita ubah, nah, jadi ini kan, tuh, ini tinggal diubah, ditukar baris kayak biasa aja, ini gak ada rumus di Excel-nya sih, ini tinggal ditukar baris kayak biasa. Nah, baru kita lanjutin lagi kayak tadi, substitusi mundur, nyampe mencapai segitiga atas. Ini kan udah 0. Ini udah 0, jadi baris ini juga udah tetap. Nah, yang ini kan belum 0 nih, yang 3. Nah, sampai 3 dikurang ini 3 bagi 5 dikali sama 5. Yang kayak tadi ya, yang rumus mencari apa namanya, biar dia jadi 0 bawahnya, kayak gitu. Terus kita drag aja ke samping. Kalau udah, tinggal nyari ini yang bawahnya 0, dijadiin 0 juga. Terus ini kan 44 tetap ya, nggak ada bawahnya.
Nah, untuk nyari X4, X3, X2, X1 itu, gue ngerjainnya biasanya dari mundur. Nih. X4 itu kan, ini kan, dia hasil, apa sih, hasil dari SPL-nya ini dibagi sama X4 ini, F26 dibagi E26. Nah, ini kan udah dapet nih X4. Nah, untuk nyari X3-nya sama kayak tadi juga, eh ini 7 dikurang sama ini, X4, tapi kan X4-nya udah dapat hasilnya ya, jadi 4,33 ini dikali hasil X4 tadi, dibagi sama min 0,667. X2-nya juga sama, sebenarnya sama nih 5 dikurang sama ini dikali hasil X4, ini dikurang ini kali hasil X3, dibagi sama X2 bagian sini. X1 juga begitu. Hasilnya adalah 9 dikurang sama ini dikali X4, ini dikali X3, ini dikali X2, sama dibagi X1. Gitu. Habis itu buat nyari apa namanya, buat ngelihat hasilnya udah benar atau enggak, X1 sampai X4 yang kita dapat, tinggal dimasukin aja kayak di substitusi. Seperti biasa memasukkan hasil ke dalam persamaan ya, terus biar di drag itu yang bagian X1, X2, X3, X4 ini dipakai dolar. Ada pertanyaan nggak? Kira-kira. Dan kalau ini kan misalkan matriks ya, terus kalau mau dipindah, Mm-mm. misalkan kita mau lanjut ke iterasi selanjutnya nih, itu cara ngekopinya Mm-mm. biar tetap ada rumusnya gimana sih? Bisa nggak? Hah? Maksudnya gimana? Ini kan kita misalkan dari iterasi satu nih, iterasi Iterasi yang satu satu, terus yang mau ini. lanjut ke iterasi dua, tapi kan harus nampilin matriks lagi ya. Itu kalau Heeh. biar di copy ada rumusnya lagi bisa nggak sih? Kayak nggak cuman value gitu di bawahnya, nggak cuman angka doang. Kayak pas diklik selnya tuh ada rumusnya gitu, bisa nggak sih? Apa emang Gimana nggak apa-apa Kim? kayak gini aja? Gimana? Gue rada bingung maksudnya. Ini nih, kan coba lu klik sel di iterasi satu. Iterasi satu tuh yang ini kan. Yang nol, yang nol, yang nol. Yang udah nol. Nih. Nah, itu kan ada Heeh. rumusnya kan. Nah, terus kalau Heeh. mau mindahin ke iterasi dua, nol yang ada rumusnya tadi tuh jadi nol biasa atau masih ada rumusnya? Oh, di iterasi selanjutnya yang ini. Heeh. Kalau kalau gue nggak gue copy, jadi karena ini kan dia udah dapat baris ya, ini udah dapat baris ini udah tetap, terus gue tinggal sama dengan baris yang ini, Oh, terus gue drag ke samping. Nah, terus ini juga karena dia udah dapat nol, gue samain sama ini. Jadi tinggal drag ke samping, drag ke samping, baru nyari eh yang dijadiin nol di pen rumus gitu. Kalau apa bisa, atau ya kalau misalnya ditetapin rumus, atau dia bakal tetap ada apa namanya, bakal bisa berubah-ubah nggak tuh? Mungkin. soalnya tuh takutnya ini tahu waktu itu soalnya pernah ya Pak Agus apa siapa tuh? Kan yang kata kalau misalkan diganti matriksnya tuh langsung kayak bisa gitu loh hasilnya. Iya, nih, coba bisa kan langsung berubah, yang lain juga kayak gitu. Oh iya benar. Jadi dia tuh bukan ituin rumus lagi, tapi sama dengan gitu loh. Jadi dia biar sama kayak yang tadi tuh. Dia biar sama Oh, rumusnya. paham, Jadi paham, sama paham. dengan iterasi sebelumnya. Jadi tinggal di drag aja tuh. Jadi kalau misalnya lu mau ngubah ininya pun tetap bisa berubah. Oh, Oke, bisa makasih berubah. Nanda. Ya, oke. Kita lanjut ke, nggak ada pertanyaan lagi kan materi substitusi mundur? Ada nggak? Aman kayaknya. Oke, kita ke selanjutnya ada di Jacobi sama Gauss-Seidel. Oke, tunggu ya. Tapi jangan tanya gue tuker baris gimana ya. Itu aja file tuker baris yang ada nggak sih filenya di, tunggu deh, di Matlab tadi. Nah, itu filenya adalah, ada atau tidak? Tuh, ini ya.
kan tukar baris. Ya itu tukar baris filenya dari Ulu mana aja, bukan gue yang bikin. Oke, kita langsung ke jadi contoh soal yang enggak perlu tuker-tuker baris atau ya nggak usah ya. Oke. Oke. Oke, ini kan soalnya ini 4x1 min x2 tambah x3 sampai dengan 7 dan seterusnya. Oke. Kita nentuin dulu dia diagonali dominan atau enggak. Kita bikin matriksnya dulu nih 4 4 min 1 1 4 min 8 1 min 2 1 5. BTW ini hasil kan kalau itu tuh B ya. Ini hasil pokoknya hasil dari SPL-nya nggak usah dimasukin ke buat ngecek diagonal dominan juga nggak apa-apa karena yang dicek itu yang di dalam matriks ininya aja. Nah, ini kan dia diagonal dominan sesuai namanya kita nyari yang diagonal ini kan. Ini kan diagonalnya 4 min 8 sama 5. Ini absolut semua. Cara ngeceknya adalah 4. Dia harus lebih dari yang ini tambah ini. Mutlak ini tambah ini. Ini tambah 1, terus ini 8. Lebih dari 4 tambah 1, dan ini 5 lebih dari 2 tambah 1. Ini semuanya diagonal dominan, jadi nggak perlu ada tukar-tukar baris lagi. Nah, cara nyari X1, X2, X3-nya buat dimasukin ke dalam rumus adalah begini. Nih, ini X1 kan yang dicari, 7. Sama kayak itu, cuy. Kayak substitusi mundur tadi, tapi kalau misalnya substitusi mundur tadi kan dia hasil akhir banget ya. Dia nyari X1, X2, X3. Kalau ini langsung dari SPL-nya. Itu dia 7 dikurang X2, tapi karena di sini X2-nya negatif jadi plus. Terus ini dikurang X3 dibagi sama 4 dari X1 karena kita nyari X1. X2 juga sama, min 21 dikurang 4x1 dikurang X3 dibagi sama min 8 karena yang dicari min 2. Yang dicari X2. Nah, X3 juga sama kayak gitu, 15 ditambah 2x1 dikurang x2 dibagi sama 5 dari x3 karena yang dicari adalah x3. Tuh. Nah, kita udah dapat rumus-rumus ininya, tinggal kita masukin ke iterasi di tabelnya. Nah, ini di sini ada ini, iterasi x1, x2, error 1, error 2, error 3, sama error. Nah, error ini error keseluruhan dan keterangan kayak tadi, X atau N-nya. Nah, cara masukinnya pertama ini bukan dimulai dari iterasi 1, tapi dari iterasi 0. Nah, habis itu kita misalin semuanya X yang ada di soal itu 0. Jadi X1, X2, X3 itu 0. Nah, ini tinggal ditambah 1 ya, biar iterasinya ke bawah di drag itu. Nah, ini tinggal masukin dari rumus tadi. X1 itu kan 7 tambah X2 min X3 per 4. Berarti kan 7 ditambah X2-nya ini, sel yang ini dikurang X3 dibagi 4, hasilnya ini. X2 juga sama, ambil dari rumus, X1-nya dari X3-nya yang ini, terus X3 juga begitu, ya dari rumus ini nih, yang udah kita buat tadi, begini. Nah, errornya itu absolut dari yang iterasi 1 dikurang iterasi yang sebelumnya, error 2 juga begitu, error 3 juga begitu. Nah, error keseluruhannya ini adalah hasil paling besar dari error 1 sampai 3. Jadi ini round biar dia di belakang 0 nggak banyak-banyak banget. Terus kita pakai rumus maksimum, di mana kita drag aja langsung di kolom yang ini dari error 1 sampai error 3 begini. Tuh. Nah, jadi max-nya dapat yang 3 ya. Nah, keterangannya juga sama, kurang lebih sama kayak tadi. Yaitu misalnya ngambil dari error kan, I16, sel I16 lebih dari toleransinya adalah 10 pangkat min 6. Boleh 10 pangkat min 6 ditulis di sini atau 0,00001 bisa. Terus value true-nya adalah next dan value false-nya adalah stop. Stop atau end juga bisa ya. Nah, jadi kalau udah dapat satu baris ini, tinggal di drag aja ke bawah sampai nemu yang stop. Nah, stopnya itu kan di sini. Nah, hasilnya itu adalah X1, X2, X3 karena dia kan SPL ya. Dicari X1, X2, X3 nih dapat 2, 4, 3. Nah, kalau bedanya sama metode Gauss-Seidel adalah dia sama, ini juga yang dipakai rumus yang ini juga sama nih X1, X2, X3 yang dari kita dapat tadi. Bedanya adalah
iterasi 0 juga sama nih, dimisalin 0 semua. Nah, di iterasi 1, X1-nya ngambil X2 sama X3-nya ini dari 0 yang atas ini, iterasi 0. Tapi di X2 ini, karena X1 kita udah dapet, kita masukin rumus yang X1-nya ini dari X1 yang kita dapat, bukan dari X1 yang 0 tadi. X3 juga begitu, karena kita udah dapat X1 sama X2, kita nggak pakai yang permisalan 0 lagi. Itu perbedaannya tuh di situ sebenarnya. Errornya juga sama kayak tadi, absolut dari yang selanjutnya dikurang setelahnya, terus error keseluruhannya juga maksimum dari 3 error tersebut, dan keterangannya juga sama, dan toleransi. Itu sih. Ada pertanyaan nggak kira-kira, terus tinggal di drag aja ke bawah. Nggak perlu pembulatan ya? Apa? Kalau di Pembulatan. close-in, Pembulatan. iya kayak round kayak yang sebelum-sebelumnya gitu. Ada, bisa, bisa boleh pakai round, boleh enggak sih. Oh, Ini gue pakai round di errornya, biar dia nggak gede-gede banget itu. walah. Oke, Nanda. Terus. Iya, jadi bedanya iterasi Jacobi sama Gauss Seidel itu, kalau iterasi Jacobi kan awalannya kan semuanya selalu dimisalin 0 ya. Kalau iterasi Jacobi X1, X2, X3 iterasi pertama tuh make X1, X2, X3 yang 0. Sedangkan yang Gauss Seidel itu, kalau kita udah nyari X1 dan dapat X1, maka X2 setelahnya, kalau misalnya di rumusnya dia pakai X1, enggak pakai X1 yang 0 ini, tapi X1 yang selanjutnya gitu. Itu. Dan dapat hasilnya juga sama dari X1, X2, X3. Ada pertanyaan nggak kira-kira? Mau nanya deh, tapi materi yang awal. Apa? Kan buat nentuin interval yang bisection sama rekval itu kan sama ya dari yang motong Mm, sumbu X itu. Nah, iya. kalau misalnya yang motong sumbu X-nya itu ada lebih dari satu, itu bisa bebas milih akar yang mana aja atau ada ketentuannya sih? Kayak yang di contoh PPT soal yang rekval deh, coba lihat. Coba, tunggu. Eh, PPT ya? Iya, Persamaannya fungsi kuadrat nggak sih kalau begitu? iya, iya. Jadi kayak lengkungannya kan ada banyak tuh. Soal nomor berapa? Nah, itu yang di Excel, yang di Excel. Nah, itu kan Oh ada ini ya? dua tuh. Iya, itu milihnya tuh Oh, boleh bebas milih yang salah satu. negatif Boleh juga bebas. nggak apa-apa. Tunggu, tunggu. X banget Iya, juga. nggak masalah. Yang penting Nggak masalah, nggak masalah. hasilnya gitulah, mendekati akar persamaan. Oh, berarti bebas saja. Hmm. Jadi bebas. Nah, iya, kalau misalnya akarnya beda tuh nanti hasilnya beda lagi nggak sih? Ya, tergantung akarnya. Nah, iya, Tergantung akarnya kan. ntar disesuaiinnya juga sama hasil itu ya, kalkulator atau enggak yang di grafiknya. Iya, yang penting pendekatannya sama lah, mirip-mirip gitu. Ini ya, Oke soalnya deh. ini ya, X pangkat 3 ya. Iya kayaknya. Iya, Dia itu kalau nggak satu salah sih sama tiga. ambil, bisa ngambil yang titik itu kan. Salah satu kan, Rick? Bisa ngambil salah satunya. Iya, Heeh, iya bener-bener. ya, Gue pas itu pernah oke. nanya. Oke. Udah sih, segitu aja guys hari ini. Apakah ada pertanyaan lagi? Nah, VLOOKUP gimana, Nan? Hah? Apa? VLOOKUP, VLOOKUP. Itu yang nuker Masih baris, baca nuker baris. moluan, parah lu, Nanda udah capek. Ya, Anjir.